Sekali lagi dulu guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Akilulul Edu. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang manajemen keuangan, manajemen hubungan sekolah dan masyarakat, dan manajemen layanan khusus. Yang pertama yaitu manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan adalah proses pengambilan keputusan tentang aset, pembiayaan dari aset tersebut, dan pendistribusian dari aset tersebut. Pendistribusian dari seluruh cash flow yang potensial yang dihasilkan dari aset tadi. Dalam istilah lain, manajemen keuangan pendidikan dapat kita sebut dengan pembiayaan pendidikan. Pengertian dari pembiayaan pendidikan adalah jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup guru, peningkatan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang belajar, dan lain-lainnya. Nah, pembiayaan atau pendanaan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan berkelanjutan. Dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan lembaga pendidikan ini merupakan aplikasi konsep dan unsur-unsur manajemen dalam mengatur, memanfaatkan, dan mendayagunakan keuangan organisasi atau satuan pendidikan untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pendidikan secara efektif dan efisien melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan serta sistematis dan sinergis. Nah, fungsi manajemen keuangan dalam pendidikan ini adalah yaitu menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam entitas pendidikan. Nah, tujuan manajemen keuangan dalam hal pendidikan ini yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah, lalu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah, meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Nah, lalu kita akan sedikit membahas juga tentang manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Nah, arti manajemen adalah proses perencanaan, mengelola, pengorganisasian, pengarahan suatu lembaga. Maksud dari pengertian ini bahwa suatu lembaga memerlukan manajemen untuk mengatur dan merencanakan suatu kegiatan yang akan diselenggarakan di sekolah dengan membentuk suatu organizing atau membagi tugas. Dengan ini, kegiatan yang sudah direncanakan akan berjalan dengan lancar sesuai harapan. Hubungan masyarakat dan sekolah sebagai komunikasi antara sekolah dan masyarakat untuk menanamkan pengertian dan juga karya pendidikan untuk memajukan sekolah. Suatu hubungan yang dijalin oleh sekolah dan masyarakat itu sangat penting karena untuk menjalin silaturahmi antar sekolah dan masyarakat itu. Lalu tujuan hubungan masyarakat dengan sekolah yaitu untuk menyampaikan informasi tentang dunia pendidikan dan juga untuk melayani masyarakat dalam memahami dunia pendidikan. Hubungan yang dijalin antara sekolah dan masyarakat yaitu antara wali murid dan juga masyarakat sekitar sekolah ataupun masyarakat yang masih ada hubungan dengan sekolah. Dalam hubungan ini, di antara masyarakat dan sekolah sama-sama saling menguntungkan. Misalnya, sekolah mendapatkan kritik dan saran dari masyarakat jika memang sekolah tersebut ada kekurangan, dan sekolah bisa menerima dan memperbaikinya, atau sekolah meminta bantuan dan dukungan saat ada kegiatan-kegiatan tertentu. Misalnya masyarakat mengetahui program sekolah
apa saja kegiatan-kegiatan yang diadakan sekolah dan masyarakat bisa membantunya dan menyalurkan infak ataupun sedekah. Bisa juga saling mengutarakan suatu pendapat antara masyarakat dan sekolah dalam menyelesaikan masalah. Peran hubungan antara keduanya sangat penting karena sekolah dan lembaga sosial yang membantu masyarakat dalam mengenal dunia pendidikan atau mendidik generasi muda akan tahu mengenal dunia dan bisa hidup di masyarakat dengan memahami, menerima semua yang ada di masyarakat. Jika tidak ada sekolah, maka generasi-generasi muda tidak bisa memahami dan menerima apa yang terjadi di masyarakat. Lalu yang terakhir yaitu materi tentang manajemen layanan khusus. Manajemen layanan khusus di sekolah ditetapkan dan diorganisasikan untuk memudahkan atau memperlancar pembelajaran serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Di antaranya yaitu meliputi manajemen layanan bimbingan konseling, layanan perpustakaan sekolah, layanan kesehatan, layanan asrama, dan manajemen layanan kafeteria atau kantin sekolah. Layanan-layanan tersebut harus dikelola secara baik dan benar sehingga dapat membantu memperlancar pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Lalu tujuan manajemen khusus sekolah menurut Kusmintarjo, pelayanan khusus atau pelayanan bantuan diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Kepala sekolah perlu mempertimbangkan secara matang apabila akan menyelenggarakan program-program khusus. Apakah bidang-bidang layanan khusus tersebut memberikan bantuan terhadap sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, layanan bantuan atau layanan khusus diorganisasi secara baik dan dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan kemungkinan perbaikan pertumbuhan murid. Kepala sekolah yang baik harus memanfaatkan keterampilan kepemimpinannya, akan menunjukkan tindakan yang menghasilkan organisasi dan manajemen yang efisien atas layanan khusus. Ini akan menghasilkan pengalaman yang sangat bernilai dalam kehidupan kelompok bagi anak didik maupun bagi personil sekolah. Peran sekolah sangatlah signifikan dalam usaha pemenuhan dan pemanfaatan unit layanan khusus di sekolah dan merupakan stimulator dan fasilitator. Lalu ada jenis-jenis layanan khusus yang biasanya disediakan di sekolah. Yang pertama, layanan bimbingan dan konseling atau BK, layanan kesehatan sekolah atau UKS, layanan kafeteria atau kantin sekolah, layanan asrama sekolah, layanan transportasi sekolah, layanan perpustakaan sekolah, lalu ada layanan laboratorium ataupun layanan bengkel sekolah. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.